Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Nurrizkianti, NIRM 02051811, Prodi Agribisnis Hortikultura, dan domisili di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datu 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum organisasi dan kelembagaan agribisnis di Desa Kuala Gunung. Latar belakang Indonesia ini merupakan negara agraris yang dimana memiliki potensi besar sumber daya alam yang melimpah untuk produk pertanian. Kemudian sektor agribisnis merupakan sektor ekonomi terbesar dan terpenting dalam perekonomian nasional Indonesia. Salah satu subsistem agribisnis yang peranannya cukup penting yaitu jasa penunjang atau kelembagaan agribisnis. Kelembagaan sarana produksi pertanian juga dapat meliputi para pedagang benih bibit, pedagang pupuk, pedagang pestisida atau herbisida, serta pedagang input usaha tani lainnya. Kelembagaan permodalan untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya, petani membutuhkan berbagai jenis input usaha tani, tenaga kerja, benih, pupuk, insektisida, pestisida, dan herbisida. Nah, kemudian Kecamatan 50 adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini salah satu kecamatan yang menerima program upaya khusus atau UPSUS peningkatan produksi padi, jagung, kedelai pada tahun 2015. Nah, yang kemudian itu dilanjutkan dengan penambahan komoditas cabai, bawang merah, daging sapi, dan tebu pada tahun 2016. Peran kelembagaan agribisnis diharapkan mampu meningkatkan produksi padi yang ada di Kecamatan 50. Yang kedua, tinjau pustaka. Yang pertama yang dibahas yaitu pengertian agribisnis. Menurut Arsyad dan kawan-kawan tahun 2006, agribisnis adalah suatu kegiatan usaha yang meliputi salah satu keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang dihubungnya dengan pertanian arti luas. Dimaksud dengan ada hubungannya dengan pertanian dalam artian luas adalah kegiatan usaha yang menunjukkan kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh kegiatan pertanian. Yang B, subsistem agribisnis. Yang pertama, subsistem input atau pengadaan sarana produksi. Dalam subsistem input, pengadaan sarana produksi pertanian terdiri dari benih, bibit, pupuk, pestisida, alat-alat mesin, dan peralatan produksi pertanian. Pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah perorangan, perusahaan swasta, dan pemerintah. Yang kedua, subsistem usaha tani atau budidaya. Usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga, dan tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan ikan. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah petani, peternak, atau pengusaha tambak, dan lain-lain. Yang ketiga, ada subsistem pengelolaan hasil pertanian. Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produksi usaha tani, pengelolaan, dan penyimpanan. Pelaku kegiatan subsistem ini adalah pengumpul produk, pengolah, pedagang, pengalengan, dan lain-lain. Industri yang mengolah produk usaha tani disebut agroindustri hilir. Yang keempat ada subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran ini hasil pertanian, yaitu pemasaran produk agar dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir. Sebagian dari produk yang dihasilkan dari usaha tani didistribusikan langsung kepada konsumen langsung. Kemudian selanjutnya ada subsistem lembaga pendukung. Nah, pada subsistem ini lembaga yang terkait kegiatannya adalah penyuluhan serta konsultan, memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh petani, dan pembinaan teknis produksi budaya pertanian. Kemudian C, deskripsi kelembagaan dan organisasi agribisnis. Kelembagaan adalah kelompok sosial yang dijalankan masyarakat. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial
kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga atau non-formal institution, atau dapat berubah lembaga dengan instruktur dan badan hukum. Menurut Hermanto dan Subowo, tahun 2006, kelembagaan pertanian dibedakan menjadi kelembagaan sosial non-bisnis yang merupakan lembaga pertanian yang mendukung penciptaan teknologi, penyampaian teknologi, penggunaan teknologi, dan pengerahan partisipasi masyarakat seperti lembaga penelitian, penyuluhan, dan kelompok tani. Yang kedua, lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, seperti koperasi, usaha perorangan, dan usaha jasa keuangan. Yang ketiga, ada hasil pembahasan yang dilakukan oleh saya dalam kegiatan praktikum. Pembahasannya yaitu yang A, karakteristik lahan dan daerah. Kecamatan 50 merupakan salah satu kecamatan yang ada di Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Batubara menempatkan usaha tani sebagai salah satu elemen penting pembangunan daerah, karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari sektor itu. Lahan pertanian tanaman pangan khususnya padi tersebar di seluruh kecamatan, khususnya di Kecamatan 50. Nah, ini merupakan luas lahan pertanian yang ada di kecamatan yang ada di beberapa luas lahan pertanian dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara. Sumber ini berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Kabupaten Batubara. Pada kelompok tani tunas harapan yang berada di Kecamatan 50 diketahui bahwa luas lahan rata-rata anggota kelompok tani yaitu 0,5 sampai 1 hektar. Beberapa informasi yang didapati dengan cara menyebarkan kuesioner yang dibuat oleh mahasiswa. Berikut ini merupakan luas lahan dan kepemilikan lahan padi yang sudah dikumpulkan berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada para petani. Nah, ini merupakan luas lahan padi petani di kelompok tani tunas harapan. Ya. Kemudian B, karakteristik petani. Menurut Soekarwati tahun 2002 dalam Cep Priyadi dan Rozak tahun 2012, aspek yang dapat mempengaruhi karakteristik petani dalam mengelola usaha tani adalah faktor umur, pendidikan, jumlah penanggung jawab keluarga, lamanya berusaha tani, dan luas lahan, produksi dan penghasilan, lama menjadi kelompok tani dan bentuk kepemilikan lahan. Masyarakat daerah Kecamatan 50 ini mayoritas merupakan seorang nelayan dan petani. Berikut ini merupakan tabel mengenai karakteristik yang ada di Kecamatan 50. Nah, ini merupakan karakteristik petani yang dimana diambil dari kuesioner yang disebar kepada para petani. Kemudian yang C adalah karakteristik petani berdasarkan usia. Usia petani merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan kekuatan dan kemampuan petani dalam melakukan kegiatan usaha tani. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa mayoritas petani berusia di kelompok tani tunas harapan berada kisaran 37 sampai 65 tahun dengan rata-rata usia 50 tahun. Dengan berpatokan usaha produktif manusia bekerja yakni 15 sampai 64 tahun, maka rata-rata usia petani termasuk ke dalam petani tua produktif. Adapun juga karakteristik petani berdasarkan tingkat pendidikan akhir. Pada tabel sebelumnya diketahui bahwa mayoritas petani dikelompokkan terakhir berpendidikan yaitu SMA, sekolah menengah atas. Kemudian karakteristik petani berdasarkan pengalaman usaha tani. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa lamanya rata-rata pengalaman usaha tani dikelompokkan rata-rata 14 tahun.
Lamanya waktu dan pengalaman usaha tani dapat membantu dalam pengelolaan usaha tani sehingga petani akan dapat mengambil keputusan dalam menentukan bagaimana strategi yang baik usaha tani yang dijalankan. Kemudian D. Karakteristik produk. Pada praktikum ini, penulis mengambil komoditas padi yang dimana menjadi produk pertanian paling dominan dari komoditas lainnya. Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat dengan sejalan pertumbuhan penduduk, peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Kemudian karakteristik sarana produksi. Dalam penyediaan sarana produksi benih padi, pupuk, dan pestisida, sebagian besar petani Kecamatan 50 membeli dari kios Saprodi. Berdasarkan data kuesioner dan wawancara dengan penyuluh, petani dalam memperoleh benih padi membeli dari kios Saprodi yang telah memiliki izin serta benih yang dihasilkan memiliki sertifikat sehingga terjamin akan kualitasnya. Sedangkan untuk alat dan mesin yang digunakan, para petani yang ada di Kecamatan 50, khususnya kelompok tani tunas harapan, biasanya menggunakan alat yang sudah difasilitasi oleh pihak kelembagaan. Kemudian karakteristik pemasaran produk. Menurut Asmara Takah, tahun 2017, tujuan dari pemasaran yaitu menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Hampir semua aktivitas pemasaran membantu produsen dalam memahami keinginan konsumen. Di Kecamatan 50 itu sendiri, hasil produk yang didapat dari panen biasanya dipasarkan langsung ke agen, kemudian pihak agen akan menjual padi tersebut ke pasar. Nah, ini beberapa dokumentasi pengisian kuesioner serta tanaman padi yang ada di kelompok tani Tunas Harapan, Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh yang ada di Desa Kuala Gunung. Dan ini juga merupakan dokumentasi yang saya ambil berdasarkan praktikum. Baik, demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.